Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Happy Friday Jebret Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Ramadan kali ini bersama gue Dazov, ada Mas Aryani, Rizal Palevi dan juga Mas Aldi Bawazir. Waalaikumsalam. Puasa aman? Aman. Puasa aman? Puasa aman. Alhamdulillah. Selalu. Oke, kita buka dengan pertandingan yang membuat fans Liverpool deg-degan kemarin ya. Kemenangan 1 gol dari Liverpool yang kalau kita lihat walaupun lini depan dari PSG ugal-ugalan kemarin, tapi Liverpool hanya butuh 1 shot on target untuk bisa memenangkan pertandingan kemarin. Kira-kira kayak gini parodinya. Harvey ambilnya menurut gua agak-agak ambigu tuh. Kalau Harvey Elliott kan golin untuk ambil bola, golin kan. Kalau Harvey yang satu lagi ambil apa tuh? Harvey Moyes kali. Waduh, bisa. Tapi kalau gua lihat game kemarin itu kayak Shaolin Soccer, terus juga gua lihat Alisson kayak Dalsim. Jadi emang lengkap ya. Dan tadi kalau di highlight masalah pemain depan PSG ugal-ugalan, tapi juga ugal-ugalan dari segi mereka miss a lot of chances. Yes. Tapi juga banyak talking points dengan gol dari Khvicha Kvaratskhelia yang dianulir, offside, dan juga tentunya yang paling krusial adalah apakah ada red card yang harusnya diberikan untuk Ibu Konate. Ya, kalau buat pertandingan kemarin rasanya bohong kalau fans Liverpool bilang ini kemenangan yang nyaman banget, enak banget, tapi nyatanya kita semua deg-degan kemungkinan ya. Ya, Pas iyalah. nonton sangat-sangat deg-degan, bener-bener nggak bisa keluar juga. Tapi yang mengherankan juga, gue rasa baru di pertandingan kali ini Liverpool pressingnya tuh pasif banget ya. Bener-bener nggak ngedatengin PSG-nya, dibiarin mereka megang bola. Dan yang bikin gue agak lega justru Alisson di post match interview dia bilang justru ini emang udah bagian dari rencana juga gitu. Mereka ngebiarin mereka nge-shoot, tapi jangan sampai nge-shootnya tuh yang one on one atau nge-shoot dari dalam kotak penalti. That's why PSG banyak nge-shoot emang, tapi kebanyakan shootnya juga dari luar kotak Dari penalti. luar, Dan gue rasa lu butuh sesuatu yang spesial buat naklukin Alisson dari jarak segitu menurut gue. Dan terbukti dari 27 shot 16 dari luar kotak penalti dan Iya. kebanyakan itu dari kalau di dalam kotak penalti pun dari pinggir-pinggir garis gitu. Yap. Ini berarti bukti emang kalau Liverpool ini menjaga disiplin lini belakangnya biar defensive box mereka ini steril gitu. Pertanyaan macam apa itu? Bisa jadi itu, tapi Pertanyaan macam apa? Berarti Liverpool menjaga ya iyalah. Sebelumnya gue mau mengucapkan apa ya Zal? Bukan berduka cita dukungan buat yang korban yang banjir, Oh, iya. angin puting beliung di Bogor juga, Bekasi. Semoga yang tertimpa bencana ya mendapatkan kesabaran dan kekuatan ya. ya di bulan puasa Di ini. bulan puasa pula. Jadi ya semoga bisa nonton kita terhibur sedikit gitu dengan Baru langsung terhibur tuh pas kagetin. itu hiburan. Itu hiburan. Itu part hiburan aja. Itu bagian entertainment aja. Cuman bagian serius notes-nya ya begitu pertandingan gue langsung nge-tweet selesai pertandingan bahwa gak gampang lu main 90 menit, hampir 90 menit kan 87 menit under pressure. Itu dijelasin sama Riza bahwa ya under pressure, cuman shotnya juga shot PSG juga nggak yang sebagus itu gitu loh. Lu cuman menguasai, lu cuman ngerepotin, cuman ya nggak yang quality jalan ya, apa namanya clear cut chances-nya nggak begitu ngerepotin gitu. Cuman ya malam ini menjadi malamnya seorang Alisson. Tadi Riza lo jelasin gimana ya pahlawan itu nggak harus yang bikin gol, terbukti kan. Makanya gue berkali-kali gue bilang jangan hitung Ballon d'Or itu dari gol dan assist. Berkali-kali gue bilang, oke lu bikin gol banyak, lu bikin assist banyak, tapi kalau peran kayak begini, ini kan krusial juga. Cuma kan zaman sekarang nggak begitu dihitung sama Ballon d'Or. Ini tuh momen-momen yang buat gue bilang Alisson bisa menjadi salah satu yang terbaik di which is berkali-kali gue bilang Alisson adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan terbukti hari ini pahlawan dari Liverpool adalah Alisson. Walaupun yang mencetak gol adalah Elliott, cuman walaupun bukan peluang yang cipta banyak, cuman nggak gampang sebagai tim dibombardir sama tim di kandang lawan tetap tenang dan bisa mencuri gol
Buat gue bilang itu winner mentality. Mentalitas dan mungkin kalau menurut gue ya, kalau posisi penjaga gawangnya ditukar, Alisson dan Donnarumma di switch, skornya mungkin bisa beda gitu. Karena shootnya Elliot menurut gue kalau itu Alisson mungkin bisa Safe ya. ditepis lah, itu bisa ditepis banget, tapi ya itu akhirnya masuk dan menurut gue itu yang pembedanya dari posisi penjaga gawang antara Alisson dan juga Donnarumma. Dan aspek-aspek lain juga menurut gue dari segi defensif Liverpool juga nyaman banget ngelindungin box, gue setuju soal itu. Dan untuk pemain lini depan menurut gue yang paling blank ya semuanya ya, ini mungkin hari paling blank dari Mohamed Salah sepanjang musim. Bener-bener peluang dia beberapa kali sebenarnya bisa kalau dia passingnya itu akurat, passingnya tepat sasaran, tapi untuk pertandingan kemarin bener-bener Salah pertandingan paling ngeblank dia sepanjang musim. Dan menurut gue itu terjadi, dan lagi-lagi pahlawan bisa muncul dalam siapa aja, dan pergantian pemain dari slot menunjukkan dia ruthless juga. Salah mau sepanjang musim sebagus apapun ya lu ada kemungkinan gue ganti, dan itu rewardnya di situ, dan akhirnya kemenangan lahir dari Elliot. Tapi perjalanan masih panjang, masih ada leg kedua, dan PSG tetap gue khawatirin. Iya, setuju gue. Apa namanya? Ini bukan soal Salah yang off day. Gua rasa tadi kayak Alisson jelaskan di post game bahwa ini emang bagian dari rencana. Ada yang dirubah sama Arne Slot, ada yang diganti sama Arne Slot, di mana permainan nggak se-eksplosif biasanya, bermain sangat sabar karena mungkin Arne Slot dan juga Liverpool sadar bahwa kalau kita bermain sama terbukanya, kelar akan mungkin repot juga. That's why mereka lebih bukan bertahan. Gue nggak setuju Liverpool main bertahan. Liverpool sedikit kesulitan, yes, kelihatan sekali sedikit Liverpool sedikit kesulitan untuk mengembangkan, tapi jelas banget ini meredam PSG-nya maksimal banget. Jadi ya buat gue kenapa pada akhirnya nggak banyak bola-bola panjang ke Salah, nggak banyak bola-bola panjang ya ke depan gitu ya, mungkin ini bagian dari planning. Kalau sampai Liverpool segera atau cepat sekali kehilangan bola, PSG dengan mudah, Luis Enrique udah apal banget gimana cara counter attack. Ini bakal justru berbahaya buat Liverpool. Jadi bermain sabar sekali, dan oke, babak pertama satu shot on target. Enggak, malah babak pertama nggak ada shot on target, cuma satu shot doang. Kedua satu shot, satu on target. Jadi benar-benar minim sekali. Ini bukan Liverpool yang kita lihat biasanya, cuman efektif. Ini yang dimiliki sama tim-tim juara gitu, sangat efektif sekali. PSG gue bilang semalam atau 2 hari yang lalu bermain bagus, menguasai jalan laga, dominasi banget. Cuman pada akhirnya ya yang punya mentalitas, yang punya kualitas. Dan gue nambahin dikit ya, gue di halftime juga beberapa kali diskusi sama fans Liverpool, dan gue nggak sama sekali nggak khawatir di pertandingan babak pertama Liverpool dibombardir gitu, karena biasanya di UCL gini tim yang justru nyiptain banyak peluang dan nggak bisa ngehukum jadi gol, biasanya malah dihukum balik untuk jadi kebobolan, dan itu terbukti terjadi di PSG. Dan musim lalu PSG ketika tersingkir, Arsenal bisa begitu juga, dan PSG di musim lalu cara tersingkirnya dari Liga Champions kan begini juga lawan Dortmund dia, mereka dominan banget, nge-shoot berkali-kali tapi nggak bisa jadi peluang jadi gol, dan akhirnya mereka dihukum. Jadi menurut gue di Champions tuh bukan soal lu nyiptain seberapa banyak peluang, tapi seberapa lu efektif, dan itu lu rawan dihukum di turnamen kayak begini. Dan Liverpool datang ke Paris bukan buat menghibur fansnya. Mereka tahu mau ngapain. Mereka tahu mau ngapain gitu. Jadi kalau yang ngerasa ya apaan Liverpool mainnya kayak begini, baru sekarang kan lihat. Yang penting menang cuy. Menangnya udahlah kelas Liverpool mah. Iya, dua sequence yang menentukan juga. Pertama gue mau highlight Ibu Konate, apakah itu menjadi satu challenge yang berujung dengan red card misalnya. Ini hampir sama dengan challenge yang dilakukan Kubarsi Barcelona, dan kemudian juga bisa through on goal, tapi memang challenge-nya sepertinya agak terjadi di luar kotak penalti juga. Dan yang berikutnya juga momen ketika Wataru Endo masuk. Ini juga merubah situasi bagi Liverpool, dengan sekarang saatnya kita lihat bagaimana peran Endo sebagai closer, dan ini sudah menjadi hal yang biasa ketika dia masuk bisa merubah situasi. Ya, untuk Konate menurut gua nggak red card. Walaupun banyak contoh-contoh kasus ya, kayak contoh kasusnya Kubarsi, dan musim lalu Araujo lawan PSG itu juga kasusnya mirip-mirip. Tapi kalau untuk konteksnya si Konate, menurut gue pure dia lebih kuat ketimbang Barcola aja. Jadi dia naruh body, tapi itu bukan yang body keras banget. Menurut gue cukup soft, dan menurut gue nggak cukup untuk dihitung sebagai itu red card. Dan wasit juga berapa menit ngambil reviewnya kan itu, ngambil sekitar 1-2 menit, tapi ternyata keputusannya nggak red card, dan menurut gue itu tepat. Dan untuk Endo ya, menurut gue perannya mungkin istilahnya tutup toko ya, istilah kalau dia udah masuk toko udah tutup, udah nggak ada lagi gol untuk lawan. Dan ini terjadi dalam 1 bulan terakhir periodenya, start dari Februari sampai sekarang di Maret, kayaknya 15 menit terakhir masukin Endo tuh pilihannya kalau nggak lu mempertahankan keunggulan atau lu nggak kebobolan sama sekali. Udah, itu menurut gue salah satu kunci dari Endo bersama Arne Slot di sisa paruh musim ini. Menurut gue bakal krusial banget Endo ini. Iya, pelanggaran-pelanggaran kayak Konate gitu justru pelanggaran yang kita butuhkan sih sebagai penonton sepak bola gitu. Iya. Sepak bola sekarang kan lebih soft, lebih gampang jatuh, lebih gampang pelanggaran. Yang kayak gini ini gue butuh sebenarnya. Tapi nggak reckless. Ya, beda. Keras tapi nggak reckless. Kubarsi sedikit reckless. Jadi buat gue ini membedakan dengan Kubarsi yang bawa ya, Konate keras tapi masih ya oke, strong. Kalaupun pada akhirnya di merah pun ada alasannya. Cuman pada akhirnya keputusan wasit buat nggak
nggak sejauh itu ya gue sih ada alasannya juga gitu bahwa ini ada body charge dan bukan last man standing juga, jadi ya buat gue oke lah, nggak kartu merah pun aman. Mungkin menurut gue gue walaupun fans Liverpool tapi gue agak kecewa tuh keputusan offset yang kayak begitu sih, yang kayak Kvaratskhelia gitu, karena menurut gue benefit apa yang dia dapat gitu dengan cara cuma tumit doang ke unggul dan lu lagi arah backwards Ya, gitu, lagi begitu, lari cuy. mundur. Itu terlalu kaku banget Sekarang menurut begitu, gua. nggak bisa. Itu yang kontradiktif menurut gua Bang Aldi. Padahal kan musim lalu ada pedoman buat para wasit jangan terlalu kaku banget gitu. Mulai 2 ngambil musim terakhir keputusan. kan? 2 musim terakhir Iya. jangan terlalu kaku banget ngambil keputusan. Tapi dengan adanya semi automated Ya, males offside banget. kayak begini malah jadi kaku banget menurut gua. Tunggu Itu projectnya terlalu Wenger kaku. selesai. Itu udah berkali-kali dibahas itu ya. Tapi kalau pas nggak ada gol yang tercipta dari PSG gitu kan, walaupun ada 1 gol dan dianulir Offside, ya, itu offside tipis banget, tumit, tapi Banget, Zuf. ngelihat lini depan PSG termasuk Kvaratskhelia yang kalau kita lihat dia ini cepet banget adaptasinya. Cepet banget, gue kayak dia pemain lama apa pemain baru gitu kan. Gue aja kaget lah dia di sini sekarang beberapa musim lalu, beberapa pekan yang lalu, oh di PSG dia. Iya. Dan ya mungkin sekarang dia sama Dembele yang terbaik di lini depan apa namanya PSG. PSG. Barcola mungkin dia posisinya Kvaratskhelia kan di kiri luar kan. Iya, sama. Iya kan? Nah itu kalau Barcola nggak step up justru bisa, justru kita pun tahu sekarang yang jadi starter Kvaratskhelia kan ya, Barcola jadi yang kemana-mana nih posisinya gitu. Sementara dari Giroud juga bagus, itu tim pemain yang juga dibawa sama Hongri di Prancis under 23 kalau nggak salah. Jadi ya kalau PSG di depannya bagus, cuman ternyata kok secepat ini buat Kvaratskhelia tuning in gitu. Mungkin nggak ada nama sebesar itu, mungkin nggak ada Neymar, mungkin nggak ada siapa di situ yang membuat lini depan PSG sekarang ya balik lagi lah, ini PSG kan tim yang muda juga ya, bukan nggak ada tim yang nggak ada pemain yang senior banget gitu. Jadi buat gue ya adanya Kvaratskhelia sebagai level A player gitu buat gue melengkapkan lah. Makanya gue sih ini game belum selesai nih. Ini game belum selesai. Beda sama Arsenal, beda sama Bayern. Ouch. Iya. Iya. Benar. Tapi kalau lo berdua ngelihatnya ini ya, mungkin salah satu versi terbaik PSG dari beberapa musim setuju terakhir. banget. Bahkan ketika era Leo Messi, Neymar, Hollywood signing sih sekarang berkurang. Dan ini memberikan kesempatan Lebih bagi fluid. Barcola, Zaire Emery untuk bisa step up, Mendes, kemudian juga kita lihat bagaimana sekarang Kvaratskhelia yang menjadi pemain yang begitu sentral ya untuk PSG. Dan tadi leg kedua dengan konsep mungkin sekarang berbalik, PSG yang agak defensif dengan Liverpool pegang kendali, ini bisa menjadi keadaan yang semakin seru di leg kedua. Ya, di leg kedua tentunya menurut gue expect PSG nggak akan berubah dari cara bermain gitu. Dia bakal tampil lebih dinamis lagi karena lini depannya dinamis banget ya. Nggak ada pemain yang tetap di satu posisi doang. Barcola bisa ngisi di 3 posisi, Kvaratskhelia juga bisa ngisi 3 posisi dalam satu game. Dembele juga selalu berputar. Jadi dinamis itu selalu dihadirkan sama lini depan PSG dan menurut gue itu akan tetap dilakukan. Dan di leg kedua nanti justru Liverpool yang gue harap akan nunjukin wajah yang berbeda gitu dibandingkan sama leg pertama nanti, karena benefit demi benefit mulai didapat dibandingkan leg pertama kemarin ya. Jadi benefit demi benefit mulai didapatkan sama Liverpool sebenarnya. Udah mulai banyak waktu istirahat. Kemarin istirahat seminggu buat lawan PSG. Besok lawannya juga di atas kertas hanya Southampton, dan menurut gue fokus di pertandingan leg kedua nanti cuma jarak kayak beberapa hari lagi bisa jauh lebih maksimal. Gue sih expect mainnya kayak gimana? Kayak game lawan City atau Newcastle. Kalau perlu tanpa striker ya tanpa striker aja. Pakai double false line di situ, dan menurut gue itu cukup efektif buat ngeredam. Apalagi punya keunggulan 1 gol gitu. Niru-niru Arsenal tanpa striker men. Tanpa striker beda. Kita bisa, Enggak, Bang Aldi. Enggak, kita bisa ncetak gol. Kita tanpa striker tapi punya goal scorer. Iya. Itu bedanya. Ya Arsenal cuma 7 gol, sorry jelek. Kalau gue justru setuju sama Adi ya bahwa di Anfield nanti justru Liverpool yang bakal megang kendali gitu, nggak akan seperti waktu di Parc des Princes kemarin. Jadi buat gue sih gimana PSG justru yang dengan Enrique-nya yang terkenal dengan serangan balik yang bagus bisa nggak manfaatin Liverpool yang bakal megang kendali gitu. Justru kalau buat gua fans Liverpool yang nonton di Liverpool justru nggak akan nyaman lihat Liverpool dipaksa bertahan kayak waktu di Paris. Liverpool bakal mendominasi, dan kalau Liverpool nyaman dengan seperti template permainan dia, default dia, ya Salah bakal menggila, Diaz bakal menggila, Van den Beek bakal menggila, ya kan. Liverpool yang default. Nah kemarin contohnya adalah kenapa gue bilang lagi-lagi kenapa winner mentality. Lu bisa menang tanpa default player lu gitu loh, tanpa default play lu. Lu bisa main dengan plan B, plan C. Nah ini yang buat gua nggak dimiliki sama mungkin
tim-tim lain gitu. Jadi buat gue, kenapa gue bilang ini winner mentality, Liverpool bisa menang walaupun dengan berbagai cara. Ini gue sangat suka dari Arne Slot. Tapi kalau balik ke game kemarin gitu kan, di mana Liverpool cuma butuh 0,3 expected goal, di mana 0,3 dari Elliot lagi. dari Elliot gitu kan. Ini Sementara 1,82 dari Kvaratskhelia doang sama Desiree Doué doang itu dua orang. Nggak jadi. Dembele. Sama Dembele. Sama Dembele. Iya kan? Iya. Jadi ya kualitas cuy. Lu bikin peluang banyak, lu bikin shot on target banyak, tapi kalau nggak ada kualitas. Iya sih, tapi peran Nunes di situ karena kan dia menangin duel lawan Marquinhos gitu kan. Jadi mau ngetawain Nunes apa nggak nih kita nih? Itu kan Nunes ini walaupun kadang ya lu yang sebagai tapi kadang ketika game-game penting ini gini dia pemain paling annoying panjang sejarah Liverpool dalam 10 tahun terakhir menurut gua. Annoying dalam artian dia bisa ngasilin momen kayak begini. Iya. Tapi lihat abis ini 10 game mungkin dia bakal hilang kayak kemarin lawan Brentford. Tadi lawan Southampton bikin gol. Abis itu hilang. Lawan Southampton bikin gol dia liatin. Tapi itu sebabnya ya kalau menurut gue kenapa Liverpool punya pemain depan dengan jumlah yang cukup banyak, masif. Karena perlu momen-momen yang akan muncul dari pemain seperti Jota menolong Liverpool juga. Case in point lawan Wolverhampton misalnya, kemudian juga Nunes yang bisa memenangkan header dengan Marquinhos yang harusnya Marquinhos bisa lebih unggul gitu kan, tapi Nunes menemukan momen, dia set up Harvey Elliott dan juga kembali changesnya dari Arne Slot. Nggak lama Elliott masuk menggantikan Mo Salah, langsung impactnya terasa. Jadi memang Slot ini juga menurut gue pemecah mitos sih, karena kalau kita lihat kondisi ya dari dia masuk ke Liverpool tidak membangun tim, tapi dia punya heritage team dari klub. Sedangkan kalau kita lihat juara-juara sebelumnya, Pep Guardiola bangun tim, Sir Alex Ferguson bangun tim, Arsene Wenger bangun tim. Ini kan juga mitos yang cukup baru. Jose Mourinho juga bangun tim, tapi nggak dengan Slot. Jadi ini ada kemampuan istimewa yang kalau sampai bisa juara Carabao, juara Eropa, dan juga juara di Premier League. Ini tahun depan seperti apa Slot pressure? Iya betul. Tapi yang gini, itu benar. Tadi di compare sama Jose Mourinho, di compare sama Pep Guardiola. Bandingkan juga tim seperti apa yang mereka inherit sebelumnya. Kalau ini Liverpool, benar-benar Liverpool yang udah jadi sebenarnya. Anggap aja jangan ada Salah pergi, Trent pergi, Alisson sekarang juga harus diperbincangkan, jangan pergi. Ini memang tim yang udah jadi, dan pinternya Arne Slot, berkali-kali gue puja-puji ini orang. Dia bisa membuat orang-orang yang tadinya oke selesai di karirnya di Liverpool, jadi lagi gitu. Jadi buat gue ya mungkin kalau dibandingkan dengan dia bukan menerima tim yang hancur, dia menerima tim yang udah tinggal poles sedikit jadi gitu. Tapi dia bisa 2-3 level meningkatkan tim ini lebih baik. Karena nggak gampang lu ngubah posisi pemain kan di awal. Dia datang tugasnya kan selalu fans Liverpool ngomong kapan kita punya defensive midfield, kapan kita datangin defensive midfield. Taunya Graven Berras justru berasa kayak pemain baru menurut gue di musim ini, dan itu menurut gue nggak lepas dari peran Arne Slot juga. Diaz juga berasa kayak pemain baru di musim ini dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dan kalau sampai kayak tadi yang Bung Adi bilang semuanya tuh disapu bersih itu juara-juara juga, menurut gue selain Arne Slot ya ini FSG. Seenggak suka apapun lu sama FSG lo harus angkat topi buat FSG, karena gimana bisa pas Klopp pergi dia nggak mikirin langsung siapa penggantinya Klopp, tapi mikirin siapa sporting director yang bakal gue balikin, dan itu jawabannya Michael Edwards. Dan dibiarin tugas untuk cari pelatih adalah Michael Edwards, dan ternyata setelah di-assess tugas nggak perlu datengin pemain, nggak perlu didatengin, dan ternyata hasilnya kayak begini. Jadi menurut gue FSG kawin sama Slot yang cocok banget, dan itu yang dirasain sama fans Liverpool sekarang. Angkat topi gue buat FSG jujur. Gue sih enggak. Jujur iya kalau bilang enggak. Gue tanpa disupport dalam tanda kutip sama FSG aja bisa begini Liverpool. Can you imagine FSG membantu Arne Slot sedikit aja? Nggak rotasi tuh lawan Plymouth ya. Ya kan? Jadi buat gue ini FSG adalah owner yang beruntung sekali. Pelatihnya Jurgen Klopp, sekarang Arne Slot. Sempat dipegang dan juga kembali lagi sama Mike Edwards juga. Kalau enggak FSG udah balik lagi kampung deh. Nggak akan betah di Liverpool deh. Beruntung banget. Pelatihnya hebat, pemainnya bagus karena pelatih sebelumnya juga bagus. Tapi pelit banget Newport pelatih gitu. Makanya seorang Jurgen Klopp yang bilang sampai kehabisan energi ngadepin yang kayak begini gitu. Karena Slot kalau nggak juara, tinggal tunggu aja dia kayak Jurgen Klopp. Apa yang dirasakan sekarang kan juga berkat rebuild dari lini tengah Liverpool gitu. Rebuild dari 120 Jurgen Klopp di musim terakhir Jurgen Klopp. Satu musim doang. Pinter-pinter Jurgen Klopp juga itu. Sebenarnya berasa kayak pemain baru semua ini gelandang-gelandang. Arne Slot 120 juta sebanding sama seorang Caicedo tuh. Jadi satu orang Caicedo atau Declan Rice tuh seharga sama midfielder Liverpool sekarang. Itu menurut gue nggak lepas dari peran Michael Edwards dan juga FSG yang jeli banget ngeliat squad ini harus diapain menurut gue. Iya, dan di transfer Bellingham juga kan
cuma nggak dapet. Iya. Malan FSG nggak mau keluar duit ya. Malan bang. Di transfer window juga ini masih jadi gerakan yang luar biasa dari klub juga kan, dengan uang Coutinho bisa dapetin Alisson Coutinho Becker. itu faktor penting. Itu adalah satu momen di Iya, mana setuju gue. key player dilepas tapi kemudian in return dapat banyak chips yang bisa membantu hingga saat Bener. ini untuk Liverpool untuk bisa berpotensi berjaya di Champions League, Carabao Cup, most likely juga dengan keadaan tim sekarang dengan Newcastle yang performanya mungkin juga agak shaky. Terus kita lihat juga bagaimana di Premier League dan di Europe begitu luar biasa chance-nya, walaupun di leg kedua masih belum terlalu nyaman buat Liverpool, hanya unggul 1 gol saja, tapi ini patutnya nanti gebrakan lagi berikutnya dari Arne Slot dan juga Liverpool dalam upaya untuk meraih title di Premier League, Carabao Cup dan juga Champions League. Ya kita lihat aja nanti bakal sejauh apa Liverpool di musim ini. Dan kalau banyak fans lain yang bilang Liverpool ini hoki. Sebut di dong musim fans apa? ini. Berani nggak? Salah satunya. Iya. Fans yang mana? Terjadi itu. Ada yang Bener loh bang. karena Oh ya, waktu sekarang tuh lagi kayak full. ada rasa nggak kayak jurang pemisahan antara Iya, fans Liverpool sama iya, Arsenal gitu. Dibikin sekarang. rival ya? Dibikin rival ya. seakan-akan Tapi jadinya. gue ada setujunya sedikit karena kan keberuntungan itu bisa diciptakan. Ush. Ketika kualitas kesempatan bertemu dengan kesempatan Mau buka Nggak apa-apa. mau buka rawan. kesempatan bertemu Hoki dengan itu kualitas. Kesempatan bertemu dengan Kualitas. Jadinya- Kemampuan. Jadinya bisa hoki ini bisa diciptakan gitu. Nah, itu dia Jebret Tim ya. Walaupun Jangan lupa nggak jelas, ya. Walaupun sama sekali nggak jelas dan nggak penting. Lihatnya kan, wah gue keren banget udah ngomong begini nih. Kesempatan dan kualitas. Nah, Iya, bertemu itulah dengan pokoknya. jadi hoki. Jadi oke. Caraka. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Jangan lupa Jebret Tim nonton nanti di akhir pekan bakal ada Jebret Talks barengan sama Yusa Nugraha ngomongin soal di pemain-pemain yang abroad yang bakal dia interview siapa lagi. Kita akan kembali saat lagi cuma di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.